Bicara tema firman Tuhan pada kita pada sore hari ini, masalah dan cara menyikapinya. Kita akan buka Alkitab kita dari Mazmur 63 ayat 1 sampai 5. Mazmur 63 ayat 1 sampai 5. Itu yuk, baik kita panggil berdiri dulu yuk. Silakan yuk, silakan. Udah panggil berdiri. Saya ayat pertama, saudaraku jemaat, ayat kedua, ayat kelima kita baca sama-sama ya. Udah ketemu ya? 63. Iya. Ayat pertama saya kerinduan kepada Allah. Mazmur 63 ayat 1 sampai 5. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda, silakan. Ya Allah, Ya, silakan. Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus Padamu. kepadamu. Ya. Tubuhku rindu kepadamu, seperti rumah yang kering dan tandus tiada Ayat berair. 3. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, silakan. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Yuk bersama-sama ayat 5. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Amin, silakan duduk, puji Tuhan ya. Diberkatilah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita adalah masalah dan cara menyikapinya. Saudara dalam Tuhan, Yohanes 16:33 gini. Yohanes 16:33 dikatakan gini. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu boleh damai sedamaku. Dalam dunia kamu mengalami penganiayaan. Dalam dunia kamu menderita masalah. Jadi jelas sekali Tuhan Yesus waktu semasa hidupnya, ya, dia sudah mengatakan pada murid-muridnya, kepada orang percaya dikatakan, dalam dunia kamu mengalami masalah. Itu jelas sekali firman Tuhan. Jadi siapapun kita, besar atau kecil, hidup di kota pun desa, berpendidikan nggak pendidikan, orang kaya atau miskin, tetap mengalami masalah. Tanpa kecuali. Mau dia pendeta ke, mau bukan pendeta, dia ngerti teologi ya, nggak ngerti teologi ya, tetap semuanya mengalami masalah. Dia punya uang segudang ke, atau sulitan keuangan ke, tetap mengalami masalah. Dan Tuhan udah mengatakan begitu. Jadi persoalannya bukan di masalahnya, tapi bagaimana menyikapinya. Karena semua kita masalah kok. Semua kita punya masalah. Persoalannya bukan masalahnya. Kita mulai dari masalah nggak bisa. Mau ke gunung kek nggak bisa. Ke luar negeri tetap aja. Emang orang luar negeri nggak punya masalah. Orang Eropa, Timur Eropa nggak punya masalah. Amerika punya masalah. Sekarang Amerika krisis ekonomi. Amerika negara besar krisis ekonomi. Masalah. Eropa sama. Artinya mereka mengalami masalah. Mau lari kemana? Tetap ada masalah. Jadi persoalannya bukan di masalahnya. Bagaimana kita menyikapi masalah? Itu persoalannya. Ayat 1 dikatakan gini. Perhatikan ayat 1 dikatakan gini. Mazmur Daud ketika ada di padang gurun. Saudara dalam Tuhan, paham gak padang gurun? Padang gurun itu bisa masalah. Padang gesang, tandus, nggak ada air di padang gurun. Kita coba bayangkan sekarang padang gurun. Bayangkan padang gurun sekarang. Tandus, gesang, nggak ada air. Saudara aku jalan padang gurun, nggak bawa air, mampus. Siapa yang mampu jalan padang gurun? Bicara padang gurun, pengertian alegorisnya, artian pengertian rohaninya, itu masalah. Dan firman Tuhan katakan, Daud dari padang gurun yang satu ke padang gurun yang lain. Artinya apa? Daud hidup dalam masalah satu, masalah yang lain. Daud belum dikejar Saul dan tentaranya, iya kan? Daud dikejar Saul dan tentaranya. Saul itu pemimpin kerajaan Israel pada saat itu. Tentaranya banyak. Bisa gak bayangkan kita nih? Kita bayangkan kita dikejar polisi 10 polisi. Mampus. Dikejar tentara, jangan 10, 5 aja lah. Kita begini, tentara ngejar kita, menembak kita, misalnya membunuh kita. Ya kan sama ini main Daud. Dokter aneh itu emang apa?
Kan sama yang dalam Daud. Daud juga Saul dan tentaranya. Banyak tentara yang ikut dia sama Saul. Dikejar-kejar daripada bunuh satu bangunan, dikejar mana si Daud nih? Saul tujuannya ngebunuh, emang ngapain? Masalah gak? Masalah. Belum dikejar-kejar orang Filistin. Filistin juga tentaranya juga dan pasukannya. Belum Daud kelaparan di padang gurun, kehausan. Artinya Daud mana masalah. Tapi kita mau belajar dulu dari Daud tuh. Bagaimana menyikapinya? Di Mazmur 63 kita baca. Persoalannya sekali lagi, bukan di masalahnya. Persoalannya bagaimana kita menyikapi masalah. Itu persoalannya. Dan kita lihat ayat yang kedua. Dikatakan gini. Ayat kedua, Mazmur 63 tadi kata. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jadi yang pertama, ya, cara menyikapi dalam masalah, pertama mencari Tuhan. Itu ayat 2. Ya Allahku, aku mencari Engkau. Yang Daud lakukan pertama mencari Tuhan. Saudara dalam Tuhan, saya mau katakan, jika masalah itu datang sama kita, cari Tuhan, jangan cari kambing hitam, jangan cari seorang salah. Ketika kami waktu jalan melayani, waktu itu melayani apa? Bapak tuanya kali ya, bapak tuanya, saudara istri kan, ada di Grogol kan, kita tujuan melayani, mendoakan, sungguh-sungguh kita doakan, melayani, doakan, pulang, ya, pulang dari situ di stasiun apa namanya itu Grogol apa, di stasiun apa namanya itu, yang Tenabang apa tuh, saya ini hilang handphone 2, waduh, kan enggak juga. Handphone 2 hilang, terus mau nanya apa? Emang saya waktu itu emang piknik, enjoy mau shopping kan enggak, mau layani. Handphone 2 hilang, satu iPhone lumayan ya. Terus nyalain ini sih, lu sih ngajak gue pelayanan, gitu. Lu ngajak gue pelayanan sih ngapain sih pelan-pelan ini? Bukannya ini handphone hilang. Lu sih, kan isi nggak ada. Lu sih taruh di belakang ini tasnya. Kita kan nggak ngaji waktu itu taruh di belakang. Emang kita tahu kan enggak. Saling menyalahkan. Terus kalau kita menyatakan handphone nggak balik itu, balik handphone nggak balik. Yang ada di sakit hati. Suami istri sakit hati kita. Suami menyalahkan istri menyalahkan suami. Orang tua menyalahkan anak menyalahkan orang tua. Sakit hati. Nggak balik tuh handphone, emang balik? Nggak perlu menyalahkan. Cari Tuhan. Ya udah, doa aja. Ya udah. Doa aja kan gitu kan, ya udah bagaimana? Ya doa. Udah kan? Ya, Tuhan buka jalan kan dia doa, ya udah bukan milik kalau biasa saya kan. Udah kita doa aja lah, salahan sama Tuhan ya. Aku mau sama anak Grace, tapi handphone hilang Grace. Yang satu dikasih dia, satu handphone saya. Yang iPhone itu kasih dia. Ya udah kan, udah oke Bi, yuk kita ke ini yuk, apa namanya? Jual handphone besar di situ. Udah pilih, dapat yang baru gitu. Nggak perlu saling menyalahkan, jangan masalah. Belajar dari Daud. Pertama yang dilakukan mencari Tuhan. Seperti rusa di sungaimu jiwaku rindu engkau ya, Mazmur 42. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Rusa dan sungai itu tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Waktu saya pelayanan ke Maroke, ya, pelayanan Maroke udah lama sih, di Maroke pelayanan. Sudah tanya orang sana, rumah rusa di mana rusa? Rusa mah nggak di sini, Pak Anton, mana sana? Dekat sungai. Mau lihat rusa sono dekat sungai, itu banyak rusa. Artinya rusa dan sungai nggak bisa dipisahkan, rusa dan air nggak bisa dipisahkan. Itu hidupnya. Rusa dipisahkan sama air. Bisa. Dan Daud melambangkan seperti itu. Jiwaku haus dengan engkau Tuhan. Daud katakan jiwaku ini jauh dengan Allah haus. Seperti apa rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kerinduan yang sangat amat kepada Allah. Itu yang dialami Daud. Di dalam masalah yang dihadapi.
Bukan masalah kita hadapi kita jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, malah kendor ibadah kita. Jauh bukan. Tapi tahun malah sudah menunjukkan di dalam masalah yang dihadapi, jiwaku haus padamu. Walaupun sayang dalam Tuhan, seharusnya seperti itu. Masalah tetap ada. Artinya apa? Paulus mengandalkan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan buat kita. Mencari Tuhan yang pertama, yang mau Daud berikan bagi kita pelajaran dari firman Tuhan di Mazmur ini. Di dalam masalah, bagaimana cara menyikapinya? Pertama, cari Tuhan. Yang kedua, saudaraku, pandang Tuhan dalam iman. Artinya percaya akan firman Tuhan. Ayat 3 dan 4 dikatakan beda, ayat 3 dan 4. Kita baca yang tadi. Mazmur 63. Ayat 3 dan 4. Demikian aku memandang kepadamu. Betul kan? Demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus, memandang kepadamu. Memandang kepadamu, memandang firman-Mu, bersama pada Engkau. Memandang padamu Tuhan, percaya kepada firman-Mu, karena langit dan bumi melalui perkataan-Mu tidak berlalu. Itu seharusnya. Di dalam masalah yang kita hadapi, kita mandang pada Tuhan, bersama pada Tuhan, pegang firman Tuhan. Itu aja yang Daud lakukan. Ingat gak waktu di 1 Samuel 16, ketika pada saat Tuhan Allah meminta Samuel untuk mengambil salah satu anak Isai. Cerita itu ingat kita kan? Ya. Tuhan memerintahkan Samuel untuk merapi salah satu anak Isai. Dia datang. Dari yang tertua. Wah, gagah tinggi. Wah, si Samuel bilang ini kali ini gagah tinggi. Tuhan bukan. Aku satu kan. Wah, ini ganteng nih, tinggi nih. Bukan. Manusia ngelihat. Tuhan itu sebab Tuhan katakan, lu melihatkan di luar, Tuhan melihat ke dalamnya. Bukan ya. Siapa lagi? Nggak ada lagi. No, yang imut-imut no. Di padang lagi makan domba. Si imut-imut datang kocok. Nggak ada model, nggak ada jahitan, nggak ada tampang. Daud datang imut-imut. Abang-abangnya gak ada perkasa, tentara Israel yang 1, 2, 3. Yang pertama 2, 3 kan, yang pertama kedua ketiga kan tentara Israel tinggi-tinggi besar ganteng-ganteng. Itu benar. Itu pandangan manusia, mata manusia. Karena manusia kan gitu melihat dengan mata aja. Bapak Tuhan katakan loh untuk kita. Manusia menang di luar, Tuhan menang dalam hati kita. Artinya Tuhan melihat hati kita loh. Tuhan melihat hati kita. Lu nggak penting lu ganteng bagus sih, cantik bagus, nggak apa-apa. Tapi Tuhan nggak pandang lu cantik kok, lu ganteng kayak tapi lu lihat hati lu. Itu lihat hati kita nih. Iya itu. Si Samuel nabi kecolongan juga sih nama. Samuel kan nabi kecolongan juga. Dia bilang ini nih Tuhan nih. Kenapa ini? Andi ganteng tinggi besar ini nih. Ini jahitannya bagus nih. Ya kan, jahitannya ke atas ke bawah bagus nih. Ya, polanya juga bagus kan, ini nih. Dan bukan. Bukan. Kucuk-kucuk datang, ya kan? Si Daud yang imut-imut. Bongong Samuel. Loh, tampang nggak ada, modal nggak ada, potongan nggak ada. Tapi Tuhan kan urapi dia. Nah, urapi dia. Apa yang dilihat Tuhan? Tampang hati. Tuhan lihat hati kita loh, saudara. Iya. Ibadah beda begini, silahkan saudara katakan ibadah di rumah cuma dikit. Tuhan hati kita. Oh, cuma dikit sih di rumah. Emang Tuhan nggak ada. Firman Tuhan katakan 2, 3 sehati Tuhan ada loh. Itu firman Tuhan loh. Langit dan bumi berlalu, perkataan Tuhan tidak berlalu. Langit dan bumi berlalu, tapi perkataan Tuhan tidak berlalu. Kalau Tuhan katakan 2 Tuhan sehati, dia ada. Kita 2 Tuhan pasti sehati, aku ayam Mesias saya sehati, katakan sama Tuhan apa sehati, kan gitu kan? Itu aja itu 2, 3. Tuhan ada gak ada. Urusan kalian gak sehati, urusan kalian sama Tuhan. Misalnya, urusan kalian gak sungguh-sungguh, urusan kalian sama Tuhan. Karena kalian sehati dan kalian percaya Tuhan ada, dan Tuhan lihat hati. Yang diberkati yang sungguh-sungguh, yang dilihat Tuhan hatinya seperti Daud, gitu loh. Tuhan lihat hati kita. Itulah sebabnya kalau kita ibadah di mana aja mesti sungguh-sungguh, mesti dengan hati, ya.
Saya mau khotbah banyak, kayak ngobrol segini sama. Tanya, saya khotbah ratusan orang di video saya ada YouTube saya banyak, YouTube saya tuh ada di YouTube Anton Juntak, YouTube itu khotbah saya tuh. Kemudian PBB Pemuda Batak Bersatu tuh udah waktu Natal itu kan yang di Cibinong hadir berapa ratus orang itu, saya yang khotbah Pemuda Batak Bersatu. Saya bidang rohaninya kan di Cibinong itu, saya yang khotbah. Semangat juga, di sini kan semangat juga kan, sama. Ini berapa orang? 7 orang. Sama 1 orang, sama buat saya sama. Kalau Tuhan ada juga di sini, Tuhan hadir, sama. Mau kalau aku 1 orang Tuhan hadir, terus ini nggak hadir, mana ada ayatnya? Mana ayatnya? Ratusan orang di PBB waktu Natal PBB PSSI Menong, ratusan orang Tuhan hadir, terus kulihatnya cuma 7 orang Tuhan nggak ada ayatnya. Kita terpengaruh pikiran kita. Pikiran ini yang mempengaruhi. Kadang nggak ada ayatnya, yang ada ayatnya 2 tiang sana Tuhan ada, itu aja. Dan Tuhan melihat hati. Kembali, ketika Samuel mengurapi Daud, urapannya apa ya? Urapannya apa? Dibaca Samuel 16, 1 Samuel 16. Mengurapi dituang dengan urapan raja. Kalau 1 Samuel 16, ya kan? Ada urapan raja kepada Daud. Terus pertanyaannya, tiba-tiba Daud memilih raja? Enggak. Setelah Samuel mengurapi Daud memilih raja, Daud memilih tiba-tiba raja, langsung si Daud enggak. Dia harus melalui proses. Iya kan? Proses. Proses yang apa tadi? Dikejar-kejar sama Saul tuh, sama tentaranya prosesnya. Kejar orang Filistin, masuk padang gurun satu pada orang lain, kelaparan, miskin, kehausan. Terus dia bersekutu sama Tuhan. Tuhan, diingat dong. Tuhan dulu kau rapi aku melalui Samuel raja. Nih gue dimiskin nih di padang gurun. Makanya susah. Bersekutu. Nggak ada ayatnya. Daud bersungut-sungut, nggak ada ayat. Ketika dia kelaparan di padang gurun, dia ingat nggak tentang urapan yang diberikan oleh Tuhan melalui Samuel, urapan raja? Ingat, itu dia bersebut-sebut kan? Dia tetap pegang janji Tuhan. Itu loh. Lama gak? Lama. Bila masalah kita hadapi, tetap pegang janji Tuhan, itu pesan Tuhan. Lama, bodoh amat lama waktu Tuhan. Masalah kita hadapi, tetap pegang janji Tuhan, pusing amat sih. Pegang janji Tuhan. Langit dan bumi berlalu, perkataan Tuhan tidak berlalu. Janjinya ya amin. Janji Tuhan. Di dalam masalah yang kita hadapi, bagaimana kita menyikapinya? Pegang janji Tuhan yang kedua. Pegang janji Tuhan. Jauh. Daud melakukan itu. Dia ingat, diurapi aja. Oh, gue mau yang bagus dong baju. Itu mah keinginan. Firman Tuhan nggak memenuhi keinginan, kebutuhan. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Beda keinginan kebutuhan, saudara harus bedain ya. Dan keinginan kebutuhan. Tuhan memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kebutuhan kita sandang pangan, sandang, baju, dicukupkan. Pangan, iya makan kan dicukupkan. Tapi sekarang saya nggak makan sih. Jatuh. Pak Pendeta bukan makan cuma tempe tahu sayur asem. Emangnya sayur asem tempe tahu bukan makan apa? Emang kalau sayur asem tempe tahu nggak makan? Itu makan. Oh, capta puyung hai dong babi ong. Ya, itu mah keinginan. Bukan kebutuhanmu, keinginanmu. Dan Tuhan belum tentu memenuhinya. Kalau kau ketemu, ya puji Tuhan. Capta puyung hai babi ong. Ya puji Tuhan kau ketemu itu. Tapi bukan keinginan tuh. Nggak selalu dapat. Nggak selalu penuhi, tapi kebutuhan untuk makan minum Tuhan cukupkan. Nggak sampai mati kelaparan. Susah-susah kita nggak sampai. Asal kita bersama Tuhan, keserahan sama Tuhan nggak sampai kita. Nggak sampai si Anton tuh, pemerintah Anton, karena melayani mati kelaparan. Nggak mungkin. Susah-susah tetap makan kita. Tiba-tiba ada aja uang, ada aja, nggak tahu dari mana ada aja. Tuhan pelihara kita.
cerita tuh orang tua kita dari kampung. Anaknya kadang-kadang banyak kan dari kampung kan. Orang tua dulu yang dari kampung anaknya banyak, belasan, kesebelasan bisa bikin sepak bola atau kesebelasan. Dia kan orang tua kampung kan biasanya karena nggak ada KB, ya kan malu, nggak ada KB, ya kan belasan bisa bikin apa sepak bola atau kesebelasan. Kerjaannya bertani sawah, makan nggak? Tetap makan anak-anaknya, besarkan. Ada yang ke kota berhasil malah. Kenapa Tuhan lihat apa kebutuhan, apa sanang pamantang. Berarti apa firman Tuhan yang amin. Di dalam masalah kita hadapi tak, bagaimana cara menyikapi kita? Pandang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Langit dan bumi berlalu, perkataan itu tidak berlalu. Firman Tuhan dia dan amin. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa Tuhan katakan. Masalah yang kita punya biasa, tidak melihat kekuatan kita. Allah setia karena itu yang dibiarkan kita coba yang melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicoba, Ia akan berikan kita kekuatan, berikan jalan keluar sehingga kita dapat. Masalah yang kita hadapi, katakanlah pencobaan itu masalah kita hadapi. Cep! Itu tidak melebihi kekuatan kita. Itu jadi Tuhan. Terus kadang-kadang kan manusia kadang masalah berat Tuhan, masalah berat. Itu kan persepsi kita. Sudut pandang kita mengatakan masalah itu berat. Kalau dari Tuhan kan enggak. Banyak orang kan bersungut-sungut masalah berat Tuhan. Masalah aku udah kesanggup Tuhan. Pada firman Tuhan kata percobaan kamu, masalah yang kamu percobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan katakan itu firman Tuhan kok. Kenapa berat? Pertama, kita nggak sayang sama Tuhan. Kenapa berat? Pertama, kedua, kita lihat persoalan itu dari sudut pandang kita. Tapi kalau itu kan kacamata Tuhan dari Tuhan kecil. Tapi kata kamu lihat gede. Ini kan masalah segini misalnya, gede. Tapi kalau kita dari Tuhan ada bawah kecil. Tergantung bagaimana sudut pandang kita melihat masalah tersebut. Terus bagaimana dong kalau caranya untuk memandang dari sudut Tuhan? Hidup dalam Tuhan dong. Hidup bersama Tuhan dong. Baca dong Alkitab dong, rajin. Bukti kita bersama Tuhan, baca Alkitab setiap hari. Bukti kita bersama Tuhan, berdoa. Ketika kita berdoa, kita bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan sendiri, ya berat. Kalau kita mengandalkan Tuhan, ya beda. Persoalan cuma di situ kok. Persoalan di situ. Kita hidup dengan Tuhan, ya. Setiap hari kita berdoa, kita baca firman Tuhan, ya. Firman Tuhan ada dalam hidup kita, ya. Ketika masalah ada, ya. Jadi kita kacamata Tuhan kita pakai, gitu loh. Besar Tuhan menyatu lah, ya. Jerema di firman Tuhan di sini nih, aku dekat sama Tuhan. Kita besar pada Tuhan, ada kekuatan, sehingga masalah itu jadi ajan keluar, sehingga kita dapat menanggung. Tapi kalau kita nggak rajin berdoa, nggak baca firman Tuhan, ya udah. Masalah itu seakan-akan udah nutup kita, kayak besar amat kita ketindih masalah tuh. Kayaknya besar, berat amat. Jadi tergantung bagaimana kita memandangnya. Bagaimana posisi kita. Kalau kita mau melihat masalah itu kecil ya, besar pada Tuhan. Tanda orang besar pada Tuhan, rajin baca firman Tuhan, berdoa, gitu. Itu tandanya. Yang ketiga, masalah dan bagaimana cara menyikapinya. Yang ketiga, yang Mazmur Daud katakan, membuat komitmen pada Tuhan. Yang ayat 5 ke 6 gini katakan, ayat 5 6. Demikian aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorak mulutku memuji-muji. Demikian aku memuji Engkau seumur hidupku. Daud komitmen loh. Aku memuji Engkau seumur hidupku. Emangnya Daud gak ada masalah? Waktu Daud ngomong gitu, Daud dalam masalah. Bukan Daud waktu menjadi raja, bukan. Ketika Daud dalam masalah dia ngomong,
seumur hidupku aku muji engkau. Itu komitmen loh. Bicara komitmen loh. Tuhan ingin kita komitmen loh. Kesetiaan kita pada Tuhan. Seumur hidupku Tuhan, kalau ada masalah aku mau tetap beribadah. Seumur hidupku ada masalah aku tetap rajin baca firman Tuhan. Seumur hidupku Tuhan, kalau ada masalah aku tetap berdoa. Itu seharusnya. Punya komitmen pada Tuhan. Bukan orang Kristen nggak ada masalah, tetap mereka ada masalah. Semua manusia ada masalah. Tapi kelebihan kita adalah Tuhan memberi kekuatan dan di jalan keluar sehingga kita dapat penanggungan. Ada penyertaan Tuhan. Aku sekali saya biarkan engkau, aku tidak meninggalkan engkau. Berarti ada penyertaan Tuhan. Aku menyertai engkau sampai zaman ada penyertaan Tuhan. Bedanya kita ada penyertaan Tuhan. Dan Tuhan beri kekuatan, Tuhan di jalan keluar sehingga kita dapat penanggungan. Kembali ke tadi. Siapa pun kita punya masalah. Persoalannya bukan masalah. Tapi bagaimana kita cara menyikapinya. Ya. Pertama, mencari Tuhan. Yang kedua, pandang Tuhan dan iman. Artinya percaya pada firman Tuhan. Yang ketiga, komitmen. Ya, punya komitmen ya kepada Tuhan. Yang keempat, belajar mengingat-ingat.